Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang ya mungkin agak kurang nyaman buat didengar, tapi ini krusial banget buat kita pahami bareng-bareng. Coba deh kalian pikirin sebentar, Indonesia itu kan udah merdeka lebih dari 7 dekade lalu ya. Tapi kalau kita benar-benar ngelihat realitas ekonomi dan struktur negara kita hari ini, apa iya kita udah sepenuhnya mandiri? Ataukah kemerdekaan itu pada kenyataannya cuma sebatas ilusi? Nah, dari berbagai literatur, riset dan analisis tokoh masyarakat yang kita bedah hari ini, ternyata ada pandangan kuat bahwa di balik status kita sebagai negara berdaulat, Indonesia sebenarnya masih terperangkap dalam kondisi dijajah kembali. Bedanya sekarang nggak pakai meriam atau senapan. Penjajahan ini masuk lewat kebijakan, jebakan ekonomi, dan ketergantungan struktural. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sih hal ini bisa terjadi? Oke, kita langsung masuk aja ke inti masalahnya. Presiden pernah melontarkan satu pernyataan yang cukup bikin merinding. Beliau bilang, kita tidak sadar sudah dijajah secara ekonomi. Nah, ini poin awal yang penting banget buat kita pegang. Penjajahan di era modern itu sifatnya nggak kasat mata. Dia beroperasi pelan-pelan, senyap, dengan cara ngebangun rantai ketergantungan. Kita dibikin ketergantungan sama produk impor dan sistem luar yang akhirnya ngiket leher kita sendiri tanpa kita sadari. Untuk mempertegas fenomena itu, coba dengerin observasi tajam dari budayawan kita, Mbah Ainun Najib, atau yang akrab dipanggil Mbah Nun. Beliau pernah menyoroti kalau mereka tidak lagi menggunakan senjata untuk menjajah. Mereka merubah undang-undang, memengaruhi presiden dan memengaruhi menteri. Jadi kalau zaman kolonial dulu, perang itu ada di medan tempur, eksploitasi modern justru dirancang di balik meja perundingan elit. Undang-undang kita seolah bisa disesuaikan gitu aja, supaya kekayaan dan sumber daya alam kita lebih gampang disedot keluar. Dan ini ngasih kita ilustrasi yang pas banget buat ngebandingin sejarah VOC zaman Belanda dengan apa yang sering disebut pengamat sebagai VOC gaya baru. Di satu sisi, VOC sejarah itu kan mainnya monopoli, rampas tanah, dan ngeruk rempah-rempah kita secara fisik dan brutal. Nah, di sisi lain, VOC gaya baru ini adalah dominasi korporasi asing di era modern. Tujuannya persis sama, mau nyodot kekayaan Indonesia. Cuma, senjatanya sekarang udah ganti jadi liberalisasi ekonomi, penguasaan saham, tekanan lembaga internasional, dan aturan-aturan yang seringkali lebih memanjakan investor ketimbang rakyatnya sendiri. Terus pertanyaannya, kok bisa sih kita terjebak dalam kondisi ini? Untuk memahaminya, berbagai sumber menggunakan kerangka yang namanya teori ketergantungan atau dependency theory. Sederhananya gini, ini adalah kondisi di mana negara berkembang itu dibiarkan terpinggirkan karena tugas mereka cuma jadi pemasok bahan mentah dan buruh murah buat negara-negara maju. Di Indonesia, prakteknya kerasa banget. Kita masih fokus jadi eksportir mentah buat batu bara, mineral, dan hasil kebun yang untungnya seringkali dikuasai asing. Sementara di saat yang sama, kita terus-terusan bergantung pada impor teknologi dari mereka. Poin krusialnya adalah kita udah terjebak dalam pusaran ekonomi ini sampai ke hal-hal terkecil di keseharian kita. Bayangin aja, ada estimasi kalau sekitar 90% barang murah di e-commerce kita itu ternyata produk impor. Contoh paling gampang, fenomena baju yang dijual seharga 5.000 perak. Itu bukan harga wajar kan? Laporan-laporan menyebut ini sebagai praktek predatory pricing atau jual rugi dari luar negeri yang sengaja dipakai buat mematikan bisnis lokal. Kalau pengusaha lokal kita udah pada gulung tikar dan kita makin kecanduan harga murah, pasar kita bakal dikuasai sepenuhnya sama mereka. Dan ngerinya lagi, ketergantungan ini nggak berhenti di barang fisik, tapi udah merambat ke ruang digital. Coba perhatiin angka ini. Ada sekitar 123 juta data perilaku konsumen masyarakat Indonesia yang saat ini terekam dan disimpan oleh aplikasi buatan negara lain. Ini ancaman penjajahan baru yang luar biasa bahaya, yaitu hilangnya kedaulatan digital kita. Ketika pihak asing bisa melacak kebiasaan, selera, sampai perilaku belanja lebih dari 100 juta rakyat kita secara detail, mereka pada dasarnya megang kunci kendali penuh atas pasar dan masa depan kita. Tapi gini, masalah dominasi dan ketergantungan asing tadi itu baru satu sisi dari koinnya. Sekarang kita harus masuk ke sisi lainnya, jebakan politik. Pertanyaan kritis dari berbagai pengamat adalah, kenapa eksploitasi dari luar itu bisa masuk dengan sebegitu gampangnya? Ternyata, jawabannya ada di dalam rumah kita sendiri. Ketergantungan kita ke pihak luar itu sering kali difasilitasi dan dipermulus oleh kontrol struktural internal. Struktur politik di dalam negerilah yang ngebukain pintu lebar-lebar buat era penjajahan gaya baru ini. Disinilah kita ketemu sama satu istilah kunci dari berbagai laporan anti korupsi masyarakat sipil, State Capture Corruption. Apa itu? Singkatnya, ini adalah kondisi di mana kebijakan publik, institusi negara, sampai undang-undang dimanipulasi secara sistematis buat ngelayanin kepentingan bisnis sekelompok elit kaya, dan bukan buat kepentingan publik. Mesin negara ini ibaratnya dibajak oleh oligarki. Jadi,
Aturan tuh dibikin bukan demi keadilan sosial, tapi demi ngamanin untung dan kekuasaan segelintir orang. Terus, gimana cara nyatanya para elit ini ngendaliin kebijakan? Dari catatan kelompok masyarakat sipil, ada beberapa mekanismenya. Pertama, mereka ngelewatin pengawasan publik dengan berlindung di balik status proyek strategis nasional. Kedua, adanya pelemahan lembaga anti korupsi independen, biar elit-elit ini susah disentuh hukum. Ketiga, karpet mora dibuka lebar-lebar buat industri tambang eksploitatif lewat kemudahan izin, seringkali tanpa peduli lingkungan. Dan terakhir, kebijakan-kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak malah dibikin tertutup, minim banget partisipasi dari masyarakat. Nah, apa yang sangat menarik di sini adalah visual dari koalisi masyarakat sipil yang disebut Petaka Pilkada. Analisis mereka nunjukin kalau pesta demokrasi kayak pemilihan kepala daerah itu nyatanya sering banget cuma jadi ajang formalitas atau sirkus politik. Pemilu sering dibiayai sama para cukong atau elit bisnis yang tujuan utamanya bukan buat mensejahterakan rakyat. Tujuan mereka murni buat naruh orangnya di daerah supaya bisa ngamanin izin eksploitasi sumber daya alam selama masa jabatannya nanti. Di kalangan ilmuwan ekonomi politik, konsep ini punya sebutan khusus, kutukan sumber daya alam atau natural resource curse. Indonesia itu kaya banget sama hasil bumi, tapi kekayaan itu malah sering jadi racun buat tata kelola negara kita. Kenapa bisa gitu? Karena elit penguasa gunain keuntungan masif dari hasil ngeruk tambang dan hutan itu buat membiayai mesin politik dan bayar dukungan. Kekayaan alam gak dipakai buat ngebangun bangsa, tapi justru dihisap habis-habisan buat mempertahankan kekuasaan kelompok mereka sendiri. Lantas, siapa yang kena imbas dari politik tingkat tinggi ini? Sudah pasti rakyat di bawah. Realitas sosial yang dilaporkan sumber-sumber kita nunjukin kontras yang jomplang banget. Di satu sisi, pemerintah pusat dan korporasi sibuk dengan perebutan kekuasaan dan bagi-bagi proyek miliaran dolar. Tapi di sisi lain, masyarakat di akar rumput harus nelan pil pahit kenyataan, berjuang sendirian buat nyari makan dan bertahan hidup tiap harinya. Coba deh kita lihat perbandingan ironis ini. Di level atas, para elit politik dan bisnis dengan gampangnya bisa bersatu, bikin aturan yang nguntungin mereka, lolos dari jerat hukum, dan hidup mewah dari hasil eksploitasi. Sementara di level bawah, ada masyarakat adat yang tanahnya dirampas, buruh sampai pedagang kecil yang nasibnya sering nggak dipedulikan. Pas mereka coba protes atau melawan kebijakan yang merugikan, malah nggak jarang mereka berhadapan sama ancaman hukum atau intimidasi. Hukum kerasa banget tumpul ke atas, tapi tajam banget ke bawah. Nah, situasi ini ngelahirin sebuah observasi kultural yang sangat empatik dari Mbah Nun. Beliau bilang, bangsa Indonesia itu sakti, rakyatnya tangguh luar biasa, karena mereka mencari makan sendiri. Ini kalimat yang sebenarnya bikin nyesek ya. Kita sering banget banggain ketangguhan orang Indonesia ngadekin krisis. Padahal, tangguh itu muncul dari kepahitan, karena negara sering absen ngasih perlindungan. Rakyat terpaksa jadi sakti karena mereka harus berjuang mandiri mati-matian, dan kadang malah ngerasa berjuang lawan sistem yang harusnya ngayomin mereka. Oke, sekarang kita melangkah ke depan. Kalau ulasan dari berbagai sumber ini nunjukin kita lagi dijajah lewat skema ekonomi asing dan ditindas oligarki dari dalam, terus apa solusinya? Kabar baiknya, kelompok-kelompok advokasi yang kita jadikan rujukan hari ini gak cuma ngasih kritik, tapi juga ngusulin langkah-langkah nyata buat mendobrak sistem ini dan ngerebut balik kedaulatan kita yang sesungguhnya. Ini dia rangkuman solusi atau peta jalannya. Pertama, kita harus evaluasi total semua regulasi yang mempermudah eksploitasi dan balikin lagi rohnya ke pasal 33 UUD 45, bahwa kekayaan alam itu murni buat kemakmuran rakyat. Kedua, secara agresif, kita harus bangun kapasitas digital lokal, biar data kita nggak dikuasai negara luar. Ketiga, pastikan ada partisipasi publik yang nyata dalam tiap pembangunan, masyarakat bahkan diusulkan punya hak veto buat nolak proyek yang merusak wilayahnya. Dan terakhir, jamin kebebasan sipil serta pastikan keadilan hukum tanpa pandang bulu. Ini adalah langkah-langkah struktural untuk membongkar dominasi elit. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, ada satu pertanyaan krusial yang perlu kita renungkan bareng. Akankah Indonesia akhirnya berhasil memutus rantai penjajahan gaya baru ini? Ataukah sejarah kelam eksploitasi Nusantara cuma bakal terulang terus-menerus? Bedanya cuma di nama kebijakan, nilai investasi, dan tokoh politiknya aja. Diagnosanya dari para tokoh dan riset udah sangat jelas. Kita nggak bisa lagi tutup mata. Perubahan nasib bangsa ini nggak bisa lagi cuma dititipin ke sistem yang udah dikuasai elit, tapi butuh kesadaran kita semua buat menuntut kedaulatan yang nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Semoga ini memicu kita buat terus kritis. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya. Wis to, kowe tak kandhani ya. Kae mesti ngerampok nganti saiki. Nganti saiki.
Wis ora nganggo bedil ning nganggo ngerubah aturan, ngerubah undang-undang, mempengaruhi presiden, mempengaruhi menteri, kae rene meng arep ngerampok. Jadi mereka kesini orang nganggo senjata lenjajah ning ngakali kowe, ngatur undang-undangmu dirubah ben kono gampang le nyolong. Udah pelajari kalau enggak percaya. UUD 45 sudah dirubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahannya. Perda diatur, peraturan menteri diatur. Langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Ibarat kita itu janda diperkosa giliran. Gue bengi wae ya aku tak awan guys, yo gonta gantilah gitu. Kita sedang diperkosa, kita sedang dijajah, tolong Anda tahu itu.